Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, Allah Akbar. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke. Kita mengawali pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Moga silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini yang nggak masuk siapa? Ada? Siapa? Apa? Kenapa? Sakit. Ya, semoga yang sakit hari ini semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus mohon untuk dirapikan tempat duduknya, diluruskan seperti biasa. Kalau ada sampah di sekeliling tempat duduk, tolong diambil, nanti dibuang di tempat sampah. Ingat, jaga kebersihan ya. Ya. Untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua. Terus kompetensi dasar pada pembahasan kali ini yaitu nanti menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua. Ya, kompetensi dasar. Terus tujuan pembelajaran seperti biasa, setiap kali pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Ini tujuannya semua siswa nanti diharapkan dapat menghayati kemuliaan berbakti kepada orang tua sebagai perintah agama. Terus nomor kedua, siswa dapat mengamalkan sikap patuh dan santun kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Terus nomor tiga, siswa dapat menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua, menganalisis. Terus yang terakhir nanti mengkomunikasikan, ya, seperti kemarin-kemarin berdiskusi bersama. Yes. Ini tujuannya, diharapkan nanti setelah pelajaran semua siswa tidak terkecuali semua harus bisa ini. Siap? Siap? Nah, sebelumnya coba kita ulas sedikit tentang adab kepada orang tua ya. Mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya itu sampai sudah mempelajari tentang adab kepada kedua orang tua ya toh? Di MTS atau di SMP sudah mempelajari tentang adab kepada orang tua. Coba sekarang yang disebut dengan orang tua itu siapa? Sebelum kita bahas masalah adab orang tua ya, orang tua itu siapa? Orang yang, coba angkat tangan. Ya, angkat tangan. Siapa yang bisa? Coba. Orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Orang nah ini. Jadi yang disebut dengan orang tua itu orang yang melahirkan kita dan juga orang yang membesarkan kita. Nanti dibentuk kelompok ya. Dibentuk kelompok seperti kemarin. Nah, kemarin ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Nanti berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini ada video menarik. Nanti tolong disimak masing-masing kelompok nanti supaya menyimpulkan isi video tersebut ya. Lagi tunggu kan nak. Udah anak buruk.
ada setulus cintamu, tak ada seteru pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu Bunda. Gimana? Video tadi menceritakan tentang apa? Menceritakan sikap seorang anak kepada orang tua, terutama seorang ibu, ya toh? Film tadi gimana? Kesimpulannya, coba. Ada yang sampai nangis. Nah, dari video tadi luar biasa mengkisahkan kehidupan anak muda, ya toh? Ya, sikap kepada orang tua seperti apa? Nah, ketika dipanggil orang tua itu tidak mendengarkan, ya toh? Nah, menghiraukan. Akhirnya gimana? Nah, penyesalan itu pasti di belakang, ya toh? Nah, kesimpulannya ada yang bisa video tadi? Selama kita diberi kesempatan, kita harus bisa membahagiakan orang tua, ya toh? Nah, ada yang lain, ya Pak, bangga satu, yang lain, ya Pak, apa yang keras? Hargai selagi masih ada. Hargai orang tua selagi masih ada. Paham ya? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Sudah paham? Ya. Terus selanjutnya tolong untuk menambah wawasan sama semuanya, coba dibaca di bukunya, di LKS-nya, bab 4, adab kepada orang tua. Nah, ini dibaca di buku LKS-nya. Coba. Nah, di situ ada dalilnya, ada cara-caranya bagaimana. Nah, itu sudah jelas di situ. Nah. Sudah ya? Sudah cukup? Nah, sekarang nanti diskusi kelompok. Nah, masing-masing kelompok didiskusikan ini, tugasnya ini. Mengkaitkan pelajaran tentang hari ini, tentang adab kepada orang tua, ya, dengan kehidupan sehari-hari, realita sehari-hari itu seperti apa. Nah, jadi mengkaitkan pelajaran dengan kehidupan yang nyata. Nah, dengan bagaimana caranya? Ini saya beri contoh. Ini nama masalah membentak orang tua. Nah, terus uraian masalahnya. Ini saya mengambil contoh. Ini Army, namanya Army. Nah, di sini nggak ada ya namanya Army. Alhamdulillah di sini anaknya top insya Allah. Nah, Army ketika meminta sesuatu kepada ibunya, apabila tidak dituruti akan marah dan ngambek. Nah, ini ada enggak yang seperti ini? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Tidak mau makan, bahkan membentak ibunya, suruh cepat membelikan yang dia inginkan. Ada enggak di kehidupan sehari-hari? Banyak, ya toh? Dan sampean melihat teman-temannya sampean banyak ini. Tapi kalau di sini saya kira tidak ada. Top insya Allah di sini. Itu uraian masalahnya. Terus pemecahan masalah bagaimana? Ini nanti coba dicarikan pemecahan masalah. Saya kira semuanya bisa. Nah, dengan masalah ini nanti seharusnya bagaimana? Nah, ini nomor 1, meminta sesuatu itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua, ya toh? Terus nomor 2, ketika kecewa kepada orang tua jangan sampai menyakiti hatinya, ya toh? Betul. Nah, yang ketiga dan seterusnya.
Jadi bisa disimpulkan sebagai anak harus bersikap sopan, tidak boleh berkata kotor, tidak memaksakan kehendak, dan juga jangan sampai menyakiti hatinya. Tuh. Jadi tugas hari ini nanti mendiskusikan, mengkaitkan pelajaran tentang adab kepada orang tua dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti ini. Nah, mencari masalah. Berapa masalahnya? Gak usah banyak-banyak. Ya, 1 atau 2 gak apa-apa. Ya, oke? Paham? Paham? Kelompok 1? Siap? Nah, kelompok 2? Nah, kelompok 3? Nah, insyaallah siap. Mudah. Nanti ditulis di buku, di lembaran, disobek, nanti dikumpulkan hasilnya. Ya. Yes, paham? Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Nah, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa tak? Bisa, pinter-pinter. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang jelas? Monggo silakan ditanyakan. Banyak sekali macamnya, ya. Udah ya. Oke, yuk kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3 maju ke depan. Ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu adab pada orang tua. Ya. Ya, di sini masalahnya adalah membantah perkataan orang tua atau bisa disebut dengan tidak mematuhi gitu ya. Nah, di sini masalahnya adalah Vito selalu membantah orang tuanya saat ia dilarang untuk mengikuti geng motor. Bahkan ia selalu membentak orang tuanya setiap kali ia dinasihati. Nah, pemecahan masalahnya 1. Kita harus selalu mendengarkan orang tua karena beliaulah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. 2. Mencoba menerima semua bentuk nasihat orang tua. Dan nomor 3, menaati semua perkataan orang tua. Nomor 4, berbicara baik-baik pada orang tua agar mereka sedikit mengetahui pendapat kita. Nah, kesimpulannya adalah sebagai seorang anak, kita diwajibkan untuk selalu menghormati dan mematuhi orang tua, kecuali dalam hal maksiat. Karena pintu surga dan pintu kesuksesan ada pada orang tua, dan juga murka dan ridha Allah ada pada ridha dan murka kedua orang tua. Seperti dalil Rasulullah, ya ridha fi ridha walidain wa sukhutullah fi sukhti walidain. Jadi semua kebaikan itu pasti ada dasarnya. Jadi kita itu harus mematuhi orang tua berdasarkan dari sabda-sabda Rasulullah. Nah, cukup sekian. Ada pertanyaan? Ya, yang lain, kelompok lain memberi tanggapan atau bertanya, luar biasa ini. Dan semoga bermanfaat. Cukup dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, luar biasa dari masing-masing kelompok, semuanya sudah bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok 1, 2, 3 itu 1, ya, mengikuti nasihat orang tua. 2, tidak berkata kasar. Terus nomor 3,
Apa? Mentaati perintahnya. Nah itu ya. Nah ini yang tadi semuanya kelompok 1, 2, 3 memberikan solusi itu termasuk apa? Termasuk apa? Cara menghormati orang tua, ya toh? Cara menghormati orang tua. Sebenarnya banyak ya caranya. Nah, ini cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini tunduk dan patuh. Ya, tadi sudah dibahas. Terus dilarang berkata kasar, berbuat baik dan bersikap santun. Terus berusaha menyenangkan hati orang tua, senantiasa mendoakan. Nah ini poin terakhir ini, senantiasa mendoakan baik kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini harus kita lakukan. Ini dalam rangka untuk kita berbakti kepada orang tua. Nah, terus kenapa kita harus menghormati orang tua? Kenapa kita harus patuh kepada orang tua? Kenapa? Kenapa? Nah ini, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Itu poin pertama harus kita tekankan, bahwasanya orang tua adalah orang yang sudah melahirkan kita, ya, berkorban demi anaknya. Ya, ada orang tua yang tidak berkorban demi anaknya? Tidak ada. Ya, semua orang tua, sejelek-jelek orang tua itu dengan anaknya itu pasti selalu mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan anaknya, demi kebahagiaan anaknya. Ya, udah nggak ada pertanyaan. Nah, jadi ya ini sebagai motivasi saja ya, di memperbaiki akhlak, memperbaiki sikap kepada orang tua itu kembalinya juga kepada kita sendiri. Kita bisa merasakan nanti bisa sukses dan lain sebagainya. Itu manfaatnya ya. Ya. Yang terakhir ada lembar kerja seperti biasa dikerjakan nanti ya. Ya. Itu nanti dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Dah. Alhamdulillah untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.